Hari ini saya menjadi pembicara ya untuk sharing pengalaman, sharing apa aja yang saya lakukan di Korea waktu tahun lalu bulan Januari 2023 gitu. Jadi untuk mereka ibu-ibu yang ingin melakukan tindakan anti-aging surgery gitu, jadi bisa ketemu sama saya, bisa nanya-nanya dan ya itu sharing is caring. Oke, kalau dari Mami sendiri mungkin kecantikan ala Mami Titi DJ seperti apa sih? Maksudnya kan banyak yang bertanya tentang bisa sampai sekarang masih cantiknya juga, muda juga, mungkin seperti apa? Kalau awet muda agak kurang fair ya, karena kan habis ditarik, jadi pasti harus terlihat muda dong. Wah, ini pertanyaan sangat dalam yang bisa kita bahas 2 hari 2 malam. Kecantikan ya memang standar kecantikan pasti akan sangat berbeda-beda ya. Bukan hanya antara wanita saja, tapi juga pasti di antar negara juga pasti beda-beda gitu. Tapi yang pasti buat saya cantik adalah bagaimana kita bisa menampilkan diri kita senatural mungkin ya. Tentunya dengan bantuan, nah ini dia, tentunya dengan bantuan perawatan skincare, ada yang melakukan tindakan seperti saya gitu. Jadi supaya itu juga maksimal, itu harus dibantu dari dalam juga. Jadi bukan hanya permukaannya saja, tapi juga dari dalam. Apakah itu makanan yang kita konsumsi, asupan makanan minuman kita konsumsi, olahraga yang kita jalani, istirahat yang cukup, dan mood kita happy itu sangat terpancar. Jadi kalau kita semua melakukan itu semua dengan happy, jadi itu akan sangat membantu sekali gitu. Juga apalagi ya, bagaimana kita bersyukur itu juga ya. Jadi buat saya cantik itu sangat luas gitu. Jadi bukan hanya cantik luar tapi juga cantik dari dalam. Tapi kalau untuk treatment khusus mungkin apa? Mungkin di sebelum tidur harus ngapain atau? Oh iya, hal-hal rutin yang dilakukan sebelum tidur, terus setelah bangun tidur gitu ya. Yang pasti harus bersihin muka, ya kan? Apakah pada hari itu Anda sedang make up tebal atau make up tipis, itu tetap harus bersihin muka, itu harus rajin dilakukan. Kalau saya kan karena pekerjaan saya adalah penyanyi yang mengharuskan saya make up tebal, jadi mau nggak mau harus membersihkan muka, itu udah satu hal yang mutlak gitu. Nah, setelah itu dirawatlah dengan krim-krim yang sesuai dengan kebutuhan kulit muka Anda, atau yang membantu proses healing, misal kulitnya sedang bermasalah gitu kan. Ada kan, karena tidak semua punya kulit yang sama. Ada yang punya masalah jerawat, ada yang punya masalah berminyak, ada yang kering, ada yang keriput, ada yang macam-macam. Nah, itu dirawat gitu kan, disesuaikan dengan jenis kulit dan kebutuhannya. Lalu tidur yang cukup 7-8 jam sehari itu udah satu hal yang bagus gitu. Nah, bangun tidur pun pasti untuk kulit kering dan kulit berminyak pasti akan sangat berbeda gitu. Ada yang kulitnya berminyak, bangun tidur semakin banyak minyaknya gitu. Apalagi kalau misalnya tidurnya di ruangan yang ber-AC, ada seneng kan yang AC-nya dingin gitu. Itu bisa mempengaruhi kondisi kulit kita juga. Nah, kalau saya kan kering, jadi bangun tidur saya pasti akan cuci muka, gosok gigi. Nah, tergantung nih, apakah mau langsung olahraga atau enggak. Kalau mau langsung olahraga di luar, outdoor, saya pasti pakai sunblock. Itu udah satu keharusan. Apalagi kita hidupnya di negara tropis, ya kan, pasti banyak sekali paparan sinar matahari. Sunblock it's a must gitu. Jadi pakai sunblock gitu. Setelah olahraga dibersihkan lagi gitu kan, kecuali kalau berenang ya, berenang pun kita tetap harus pakai sunblock kan. Nah, dibersihkan lagi, pakai lagi skincare yang sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan gitu. Kalau misalnya nggak kemana-mana, ya mungkin nggak perlu dandan ya. Tapi ada yang
wah kayaknya ada arisan atau wah ada meeting orang tua murid, wah ada ina itu gitu kan. Ya dandan lah gitu kan ya. Walaupun mungkin ada orang yang suka dandan dengan bedak, ada yang suka pakai cushion, ada yang suka lipstick aja cukup, nggak apa-apa. Yang penting keluar dengan rapih gitu kan. Yang pasti juga sunblock itu juga penting. Nah gitu, jadi kalau saya kan misalnya meeting, aduh saya senangnya harus ada dandan sedikit nih gitu kan. Oh nanti ada syuting, pasti dandan, heavy make up. Oh nanti malam juga ada nyanyi, pasti heavy make up gitu. Jadi pulang kembali lagi dibersihkan. Nah hal-hal rutin seperti itu mungkin akan sangat membosankan buat wanita yang aduh gue gini aja deh gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi kalau misal akibatnya ternyata proses penuaan dini mulai terlihat lebih cepat dari yang lainnya, jangan komplain gitu kan. Karena saya punya pengalaman gitu, saya punya teman yang memang dari muda tuh udah diharuskan oleh mamanya untuk skincarean gitu. Itu bagus banget kulitnya sampai dia seumuran saya gitu. Kalau saya kan dulu kan mesti dimarahin dulu baru pakai skincare, tapi sekarang mulai timbul kesadaran itu. Dan hal-hal itu memang sebaiknya diturunkan kepada anak-anak kita yang perempuan, yang laki pun juga sih, karena zaman sekarang pun skincare bukan hanya terbatas untuk cewek-cewek ya kan, cowok-cowok juga perlu, ya bukan menjadikan dia jadi gemulai atau apa, enggak, ya kan, ya tetap perlu, karena biar bagaimanapun ingat sunblock itu juga paling enggak hal yang penting yang harus kita taruh gitu di muka gitu. Lihat aja kok banyak sekali aktor-aktor cowok atau penyanyi cowok atau public figure cowok yang melakukan perawatan juga. Itu tidak menjadikan kita feminin kok, tapi justru semakin kinclong ya nggak sih, dan sehat. Mami sedikit menanggap tentang ada stigma tentang kecantikan wanita Indonesia harus putih dan kurus. Iya. Nah itu gimana sih Mami melihatnya? Makanya sementara kan orang Indonesia tuh kebanyakan kulitnya sawo matang kan. Nah, tapi saya bersyukur sih sekarang banyak sekali brand-brand yang juga tidak melulu fokus kepada whitening atau brightening atau hal yang membuat kulit menjadi putih gitu. Mereka juga terus banyak juga brand-brand Indonesia juga yang foundationnya atau bedaknya punya shade lebih gelap dari biasanya gitu kan. Dan saya sangat senang ada gerakan ke arah sana gitu. Jadi justru bagaimana kita embrace kecantikan wanita Indonesia sesungguhnya lewat itu gitu kan. Jadi memang kalau ada yang udah punya kulit sawo matang, jangan tiba-tiba pengen putih karena pasti akan kembali sawo matang karena memang udah begitulah nature-nya gitu kan ya. Tapi bagaimana membuat kulit sawo matang kamu lebih glowing, ya kan? Jadi nggak harus pakai itu produk-produk yang whitening, brightening, memutihkan, jangan. Jadi malah mungkin akan bagus kalau kamu terus pakai, tiba-tiba nggak pakai, tiba-tiba kulit kamu imun terhadap produk tersebut, ya kan? Berarti kan kembali lagi kulitnya menjadi kulit sawo matang gitu. Banyak kok model atau film atau pemain sinetron yang sekarang kulitnya sawo matang dan mereka tidak malu untuk menampilkan kesawo matangannya mereka gitu. Paling enggak kuning langsat gitulah ya kan. Makanya kenapa kita dulu ada perawatan dengan kunyit ya kan. Ada dulu namanya tuh pokoknya di jamu-jamu tuh ada masker kunyit gitu kan. Wah, untuk kuning langsat tuh bagus karena semakin menampilkan warna kulit mereka yang kuning langsat gitu. Standar kecantikan kurus gimana sih tuh Mama? Nah, kalau kurus juga itu juga kan ada genetik ya. Ada orang yang makan sebanyak apapun tetap kurus. Ada yang cuma masak doang gemuk gitu kan. Belum makan tuh, lihat masakan tuh langsung mencium aroma masakan langsung gemuk kayaknya gitu kan. Jadi memang itu. Tapi memang semua itu juga harus dilakukan dengan dasar kesehatan sih, ya kan. Kalau kurus tapi dia sehat, bukan yang kurus ringkih, sakit-sakitan, ya jangan juga gitu. Tapi ada juga yang memang bawaan badannya gemuk, asal bukan obesitas ya. Kalau obes itu beda lagi. Itu obes berarti udah satu hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau memang dasarnya dia
gede, sterk gitu kan. Ya jangan pengen sekelingking gitu badannya gitu, tapi bagaimana kamu menyikapinya dengan cara yang sehat gitu. Mami mungkin kalau untuk pola hidup sehat nih tadi kan dengan makanan juga, dan sekarang Mami juga rajin di Instagramnya lari pagi. Iya, jadi saya tuh kan termasuk punya berat badan yang yoyo ya gitu ya. Nah saya pengen di tahun ini bulan Mei nanti bulan Mei tanggal 27 umur saya tuh jadi 58 tahun. Sekarang beratnya 66. Jadi pengen banget di bulan Mei nanti tanggal 27 berat saya ke 58. Di umur 58. Jadi see you 58 TDJ gitu kan. Saya nggak mau muluk-muluk pengen 55 kilo atau 50. Aduh jangan ada 50 ntar saya lagi gitu jadinya. Jadi kempot. Jadi 58 lah gitu sesuai dengan umur gitu kan ya. Jadi saya ingin goals-nya itu atau targetnya itu dilakukan dengan healthy lifestyle. Ya dengan cara yang sehat, maksudnya olahraga, dengan asupan makanan dan minuman yang sehat, dan istirahat yang juga cukup, tanpa bantuan dokter. Bukan saya mengecilkan arti kata dokter, walaupun selama ini saya biasanya dengan dokter Cici gitu kan ya, tapi kalau ke dokter Cici itu biasanya pengen supaya lebih cepat aja dibantu gitu. Padahal apa yang dokter Cici anjurkan tuh semuanya sebenarnya bisa kita lakukan di rumah dengan pola makan yang dijaga gitu kan. Itu dokter Cici udah kasih tahu, cuman dokter Cici memang hanya membantu. Tapi kalau ingin melakukan tanpa dokter itu sebenarnya bisa juga gitu. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Jadi tanpa bantuan dokter. Jadi dalam kurun waktu kan 27 Januari mulainya nih kan ya, sampai 27 Mei itu 4 bulan kan. Saya targetnya adalah 58 jam saya harus berolahraga. Jadi semuanya serba 58. Umur 58 di 58 kg dalam waktu 58 jam. 58 jam tuh kalau dibagi selama 4 bulan tuh seminggunya tuh 3 jam. 3 jam setengah lah saya harus berolahraga. Jadi misalnya saya minggu ini berenang 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Tiap berenang tuh udah 1 jam gitu. Jadi kalau misalnya 3 kali seminggu kan udah dapat 3 jam. Kita nanti setengah jamnya lagi mungkin dengan jalan cepat gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Aduh, bismillah ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Tapi kenapa saya juga itu share supaya saya termotivasi gitu kan. Kalau misalnya nggak di-share kan nggak ada, kadang-kadang motivasinya suka patah di tengah jalan karena nggak ada yang tahu gitu. Tapi ini kan kayaknya semua teman saya tahu, fans saya tahu gitu. Jadi paling nggak saya termotivasi. Kalau tidak tercapai goalsnya atau targetnya kan malu ya gitu. Tapi ya saya akan share juga misalnya, aduh minggu ini kok kayaknya kok nggak turun ya, atau minggu ini kok kayaknya cheatingnya banyak banget ya. Nah itu juga saya akan share biar lebih menarik gitu. Untuk lari pagi itu setiap hari? Enggak, saya nggak bisa lari, bisanya jalan cepet, jalan yang apa terangangah ya. Kalau jalan di mall beda. Gitu, jadi jalan cepet gitu. Tapi kalau lari usia kali ya, jadi nggak bisa yang high impact gitu jalan cepet gitu. Untuk kilometernya? Pasti saya nggak lihat kilometernya sih. Ya pokoknya jalan cepat intensitas berapa kilometer per hour tuh ya. Itu paling 45 menit ya, syukur-syukur sampai 1 jam, atau bisa diukur dengan banyaknya langkah gitu. Kalau bisa kan katanya sih yang bagus kan 10.000 step dalam sehari, 10.000 step. Nah saya 7.000 8.000 juga udah cukup kok gitu. Jadi buat saya, dan kalau misalnya saya nanti misalnya ada bukan rencana, plannya atau jadwal saya hari ini ada nyanyi malamnya, itu nyanyi juga menguras tenaga loh. Karena kan nyanyi kan juga di atas panggung di sorot lampu ribuan watt gitu kan. Terus belum lagi harus mengatur nafas gitu. Itu kadang-kadang saya juga keringat, kadang-kadang bisa membakar lumayan kalorinya di situ. Ya Mami kan tadi kata Mami gemuk itu kan faktor genetik juga ya. Iya. Mungkin kemarin Kak Stefani juga mendapatkan body shaming. Iya, mungkin betul. Katanya, netizen bilang terlalu gemoy atau Iya, gemoy. Iya tuh kemarin gimana? Gemoy. Ya memang sih, karena kita sekarang kan zamannya sosmed tuh semua orang bisa
berkasih komentar apa aja gitu ya, yang bahkan kadang-kadang ada yang tidak tahan mentalnya langsung kok gitu sih gitu. Tapi untungnya gitu Stephanie menanggapi itu juga dengan lucu gitu, dengan hey babe, masa nggak suka sih dengan badan gemoy kayak gini gitu kan, lucu kan. Nah buat saya ibunya selama dia masih happy gitu ya, saya sih bukan satu hal masalah besar gitu. Memang ada pertanyaan, kamu ada pengaruh ke kegiatan kamu sehari-hari nggak? Enggak, aku tetap bisa main voli pantai, bisa tetap cuman ya memang aku merasa bahwa ini bukan satu hal yang, jadi penampilan jadi gemuk itu bukan satu hal yang menyita perhatianku, dia bilang. Justru bagaimana aku bisa tetap bekerja dengan happy, bisa tetap bikin lagu, bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan oke, selama aku tidak terhalangi dengan berat badanku, aku sih nggak apa-apa, dia bilang gitu. Dan aku support pendapat dia seperti itu gitu. Memang terus terang sebagai seorang ibu ada kekhawatiran, itu pasti kan ya, gimana ya anakku di sana ya, makanannya. Paling upaya maksimal yang saya lakukan adalah kurangi gula, kayak hal-hal semacam itulah. Kamu nggak harus kurus kok, tapi ada sekarang kan gula tuh kan lebih kejam daripada fat, ya kan? Ya, jadi kurangi gula, karbo juga kalau bisa kurangi. Kalau bisa makan buah juga hindari, jangan terlalu manis. Itu hanya bisa, itu yang saya bisa lakukan. Masukan-masukan seperti itu yang bisa saya lakukan gitu. Tapi selebihnya sih itu terserah anak saya gitu. Jadi ada yang bilang, ayo dong ibunya kasih tahu anaknya tuh gitu. Jadi saya ya paling nggak, saya sih nggak terlalu, kalau saya soalnya tidak terlalu memusingkan komentar-komentar yang seperti itu gitu. Buat saya kan komentar seperti itu buat saya tuh cuma 1 atau 2 atau 3 gitu, dibanding ribuan komentar yang bagus gitu kan. Buat apa kita harus memikirkan hal itu atau membuat kita terganggu aktivitasnya gara-gara komentar yang seperti itu. Mungkin Gitu sih. Kalau dari yang melihat dari awal mungkin mereka bilangnya mungkin ada perbedaan, mungkin dari Stephanie yang awal, sekarang mungkin mereka melihat seperti itu, mungkin mereka melihatnya mungkin ada perubahan, mungkin mereka Iya, ya, itu kan itu kan dibiarkan itu menjadi masalahnya Stephanie gitu. Jadi maksudku pasti Stephanie juga tahu lah apa yang harus dilakukan, ya kan. Dia juga secara berkala mengecek kesehatannya gitu. Jadi selama dia sehat, selama dia tidak kena penyakit yang membahayakan, saya rasa sih biarkanlah dia happy dengan apa yang dia lakukan, dengan penampilan dia, ya nggak sih. Dan itulah jadinya semua jadi punya standar bahwa cantik itu harus kurus, cantik itu harus seperti badan model-model gitu. Sementara banyak sekali yang di luar sana juga model yang oversize ya, yang tetap cantik, bisa tetap sehat, bisa tetap berkarya, ya kan? Gitu. Nanti kalau untuk Stephanie sendiri pernah sharing atau nanya nggak, maksudnya ibunya, maksudnya gimana sih caranya dan pernah sharing seperti itu? Oh, enggak langsung bilang mama gimana sih caranya awet muda, enggak juga, cuman kayak sebenarnya gini, anak-anak saya tuh yang cewek-cewek tuh udah tahu mesti ngapain tanpa harus bertanya kepada saya, karena anak-anak zaman sekarang tuh bisa dapat informasi tuh dengan real time tuh dengan mudah gitu kan, karena kan arus informasi juga bisa mudah didapatkan lewat media apa aja gitu kan. Jadi kadang-kadang malah saya merasa mereka lebih tahu duluan daripada saya gitu. Jadi anak-anak cewek saya tuh kalau bisa saya kasih tauin gitu, tahu nggak kalian ada ini loh, informasi tentang kalau misalnya kita mau sehat dengan makan plant based, tahu mam gini langsung mereka yang cerita gitu. Jadi sudah tidak sesering dulu mereka nanyakan hal itu. Kalau dulu mungkin waktu zamannya mereka masih sekolah SMA gitu, saya yang rajin gitu kasih tahu gitu. Tapi semakin mereka beranjak dewasa, semakin mereka aware, semakin mereka sadar bahwa mereka juga harus menjaga makanan yang mereka makan gitu.
Mami kan sekarang hampir 58 tahun ya. Tahun Iya, ini, 58. nah, masih jadi single mom sampai tahun ini ya. Gimana sih maksudnya 13 tahun hidup sendiri? Udah 13 tahun ya? Iya dari 2011 kan ya? Oh gitu? Iya nggak sih? Udah 13? Nggak kerasa tuh. Gimana sih tuh Mami? 13 tahun hidup sendiri ya? Jadi single mom. Jadi kalau single mom, sepertinya saya udah pernah beberapa kali walaupun kurang waktu sedikit-sedikit jadi single mom ya. Tapi buat saya sangat menikmati menjadi single mom. Mungkin saking menikmatinya, saya ngerasa enak juga ya hidup sendiri gitu. Sepertinya tidak ada lagi keinginan saya untuk mencari pasangan hidup, karena saya sudah merasa nyaman dengan kesendirian ini gitu. Nggak juga berusaha nyari-nyari jodoh lewat temen atau lo ada nggak sih kenalan yang single, duda juga nggak apa-apa kok, nggak bener nggak tahu entah kenapa gitu saya ngerasa kok enak ya sendiri gitu. Ya loh kalau misalnya punya pasangan lagi kan, aduh mesti mikirin perasaannya dia, mesti bikinin kopi tehnya makanannya dia, mesti nggak mau, saya udah nggak mau lagi melayani seperti itu. Mungkin faktornya karena anak-anak udah pada gede semua. Iya, mungkin karena udah gede gitu ya. Dan saya juga nggak sendiri kan di rumah, ada kakak saya, ada adik saya yang juga semuanya juga single. Jadi ya udah ngumpul kakak sulung saya sama saya, adik bungsu saya sama saya. Jadi kita bertiga. Karena kita 5 bersaudara, yang kedua sudah meninggal, yang keempat ada di Amerika. Jadi kita bertiga ya udah serumah seru-seruan sendiri-sendiri, ketawa-ketawa gitu. Jadi ya saya bukannya takut, tapi saya nggak mau gitu. Kalaupun misalnya nanti ternyata saya masih ada jatah lagi, masih ada jatah buat saya, itu saya minta Allah datengin aja langsung deh, nggak usah saya cari-cari gitu. Kalau memang masih ada jodohku. Tapi kalaupun tidak ada, tolong jaga saya ya Allah gitu. Iya kan, yang jaga kita kan cuman yang di atas. Gitu. Kegagalan kemarin. Mungkin ya, jadi mungkin saya tahu diri kali ya. Kok selama menikah kok gagal. Mungkin salahnya di saya ya. Jadi daripada saya gagal lagi, nanti udahlah sendiri aja. Tapi kalau anak-anak lebih ke yaudah yang penting mami sehat. Iya. Kalau dulu malah udahlah mami sendiri aja. Kalau sekarang sih ya terserah deh mami, kalau mereka panggilnya mama. Mama kalau lebih senang sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya juga tiba-tiba ketemu siapa gitu, kita juga senang, kita juga support gitu. Jadi buat mereka juga nggak terlalu masalah saya sendiri atau enggak. Tapi komunikasi atau hubungan sama mantan-mantan sangat baik, tapi maksudnya akhir-akhir ini memang udah jarang sih, karena kan masing-masing udah punya keluarga gitu kan. Jadi saya juga tidak terlalu kecuali kalau sama Bucek, sama Andy mungkin karena kita punya anak, jadi komunikasi ya lancar gitu. Apalagi kalau lagi ngomongin anak gitu kan, betapa bangganya Bucek terhadap Salma Dava. Apalagi kemarin mereka punya series sendiri kan, mereka berlayar bareng-bareng sama si kembar, sama Salwa Bucek sama Salwa gitu. Terus Andy juga betapa bangganya Andy terhadap Stephanie ya kan, yang sudah berkarir di Amerika gitu. Jadi biasanya komunikasi kita pasti tentang anak.